Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatania Salsabila dari kelas 5A mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Saat ini masyarakat merasakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa sebagai kebutuhan pokok terbilang lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga-harga pada kebutuhan pokok sehari-hari telah menjadi beban hidup yang sangat berat. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga selalu membawa dampak pada kenaikan harga yang terutama harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga-harga tersebut kemudian mendorong laju inflasi menjadi semakin tinggi. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik membeli barang maupun membeli jasa, akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBN maupun APBD, dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian serta keseluruhan. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang inflasi, tapi kalian tahu nggak sih inflasi itu apa? Nah, pada awalnya inflasi itu diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Nah, lebih jelasnya inflasi itu adalah peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Menurut teori strukturalis, ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Yang pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terms of trade yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Masalah yang kedua yaitu struktural perekonomian negara berkembang terdapat pada produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat. Sehingga harga makanan dalam negeri itu cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga-harga barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari para pekerja sektor industri yang akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan kemudian akan menimbulkan inflasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan inflasi. Ada beberapa golongan-golongan yang terdapat di dalam inflasi. Yang pertama, penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya. Nah, kita akan membahas yang pertama, penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% setahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu antara 10-30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Nah, selanjutnya ada hyperinflasi. Hyperinflasi ini inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Selanjutnya yang kedua ada inflasi berdasarkan sebab-sebabnya, yang terdiri dari inflasi berdasarkan sebab-sebab itu ada dua. Yang pertama demand inflation, yang kedua cost inflation. Disebut demand inflation ini adalah inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Nah, kalau cost inflation yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga produksi. Misalkan disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya ada golongan inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama ada inflasi
berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua ada inflasi berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama ada inflasi yang disebabkan oleh faktor permintaan atau demand inflation. Nah, yang disebut inflasi sebagai faktor permintaan ini adalah inflasi yang disebabkan oleh permintaan timbul karena adanya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Bertambahnya jumlah uang beredar mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan. Yang kedua ada inflasi penawaran atau cost plus inflation. Inflasi ini disebabkan oleh faktor penawaran yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan biaya tarif dasar listrik. Selanjutnya kita akan membahas dampak inflasi. Dampak inflasi ini ada dua. Yang pertama dampak positif dari inflasi, yang kedua dampak negatif dari inflasi. Nah, kalau dampak positif dari inflasi bagi perekonomian itu jika tingkat inflasinya ringan, maka akan membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, bagi pengusaha. Dampak positif inflasi bagi pengusaha ini terdapat pada penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Selanjutnya ada dampak inflasi bagi produsen. Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari inflasi. Yang pertama, dampak negatif bagi perekonomian. Pada masa hyperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi lesu dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan niat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang yang semakin menurun. Selanjutnya ada dampak negatif bagi pegawai atau berpenghasilan tetap. Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan menaikkan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri. Secara real, pendapatan mereka akan menurun. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi. Sebenarnya jumlah uang beredar ini sebegitu ngaruhkah terhadap inflasi? Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut naik karena kenaikan daya beli masyarakat. Sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik pula. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Salah satu tindakan yang harus diambil oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi yaitu dengan cara mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Di mana kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk kebijakan fiskal yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Kedua langkah ini dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Instrumen lainnya yang sekarang dipergunakan adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Di antaranya melalui jual beli surat berharga. Operasi pasar terbuka ini pun tidak ada dalam sejarah perekonomian Islam pada awal perkembangannya. Sedangkan sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah menyangkut konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan telah menciptakan instrumen secara otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, instrumen-instrumen pokok kebijakan moneter tersebut adalah yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini merupakan kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Apabila bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli surat berharga tersebut. Yang kedua ada penentuan cadangan wajib minimum atau reserve requirement.
Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai reserve dengan kewajiban giral bank atau demand deposit yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama, maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Selanjutnya ada penentuan suku bunga diskon atau discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana dari bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersil dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank terhadap pinjaman tersebut dan keinginan peminjam dari bank sentral. Ketika diskon rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan yang sangat besar. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun kebijakan sektoral. Salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi makro melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditunjukkan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam perekonomian untuk menilai kebijakan moneter antara lain jumlah uang beredar atau money supply, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga dapat berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi. Sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga yang meliputi pokok dan input produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Nah, begitupun sebaliknya, jika money supply dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif. Terdapat dua dimensi mengenai kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, yang kedua terkait dengan perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli tahun 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Bank Indonesia secara konsisten terus-menerus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.